Assalamualaikum, hai everyone, marhaban bika fi kanati ala YouTube. Kali ini aku mau merekomendasikan kalian beberapa drakor yang bagus banget buat kalian nonton. Dan kebanyakan drakor ini tuh udah banyak banget yang tahu dan juga banyak banget yang suka drakor-drakor ini. Untuk saat ini aku bakalan rekomendasiin kalian drama Korea yang bergenre romansa ataupun romance comedy. So langsung aja kita ke videonya, let's go! Don't forget to subscribe and activate the bell and like it and share it with your friends to help this channel expand. Thank you. Yang pertama, Memories of the Alhambra. Memories of the Alhambra ini bergenre fantasi, misteri, dan romance. Nah, ceritanya ini tuh benar-benar menarik banget. Ada unsur kesedihannya, senangnya, dan perasaan ingin tahu. Pokoknya perasaan kita tuh bakalan campur aduk ketika nonton Memories of the Alhambra. Bahkan aku yakin banget kalau si gamer-gamer di Indonesia kalau nonton drama ini bakalan takjub banget guys. Jadi dia itu menceritakan tentang seorang pengusaha yang dimana dia itu yang bikin game, yang ngembangin game gitu. Gamenya dia ingin coba gamenya gitu karena dia lagi frustasi. Aku udah agak lupa sih sama ceritanya, soalnya itu udah beberapa tahun yang lalu, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu, jadi aku agak lupa. Yang paling aku suka dari drama ini tuh dia bener-bener kayak main games sejati. Kalau kita masuk gitu ke dalam gamenya itu, kita kan pakai lensa kontak gitu, kayak pakai soft lens gitu. Nah kalau udah pakai, kita otomatis langsung masuk dan ada beberapa area yang bakal dituju. Aku suka banget sama adegan waktu masuk ke penjara bawah tanah karena di situ serem banget. Bahkan ada kayak adegan membunuh gitu. Tapi sebenarnya yang dibunuh tuh bukan orang, tapi cuman bayangan yang ada di game gitu. Satu hal yang harus kalian tahu, ketika diri kita sendiri yang bakalan mati karena ditusuk atau ditembak sama lawan main kita, kita benar-benar mati di kehidupan nyata. Jadi itu kayak bikin deg-degan gitu. Gimana kalau kita kalah? Coba bayangin, coba guys. Belum lagi kita ngeliat acting dari Hyun Bin dan juga Park Shin Ye, plus ada Park Chan Yeol. Gimana bayangin guys? Itu sangat diharapkan oleh penonton. Oh my god, kalian wajib guys nonton filmnya. Kalian langsung nonton aja filmnya di aplikasi-aplikasi drama Korea gitu. Nah kalau aku sendiri, aku kadang downloadnya itu di Drakor ID, Viu, atau kalian bisa download di Telegram. Yang kedua yaitu Crash Landing on You. Nah film ini tuh benar-benar booming banget waktu dia lagi main di Korea. Karena apa? Karena lagi-lagi pemain utamanya itu benar-benar udah profesional banget dan aktingnya udah nggak usah ditanya guys. Crash Landing on You ini bergenre komedi, romance, and drama. Jadi dia juga terdiri cuman dari 16 episode. Kalau kalian ngerasain gimana perasaan nunggu tiap minggu cuma 2 kali seminggu dan kadang nggak upload karena ada acara di Korea yang bertepatan sama hari mereka rilis, itu benar-benar bikin sakit hati guys. Nah awalnya nih si Yeonseri ini dia benar-benar kasihan banget, bahkan ibu tirinya sendiri ngusir dia dari rumahnya. Jadi awalnya tuh dia lagi diusir dari rumah sama ibu tirinya. Ketika dia besar, dia membangun perusahaan yang benar-benar bagus banget. Bahkan seluruh Korea tuh udah tahu perusahaan itu. Tapi si kakak-kakaknya ini tuh taunya ngejilat doang guys. Itu kayak bikin kesel banget ketika Sarah belum tahu apa-apa, dia ditinggalin. Ketika dia udah besar malah dia didekatin karena hartanya. Nah kan dia waktu itu
tersangkut di pohon karena angin kencang waktu dia lagi naik para layang. Nah, pada saat itu dia kan nggak punya HP sama sekali, bahkan dia nggak bisa pulang karena udah tiba di Korea Utara, bukan negaranya lagi. Kakak tirinya tuh malah ketawa-ketawa dan bahkan senang karena Sera udah nggak ada, jadi harta warisan ayahnya itu bakalan dilimpahin sama mereka. Dan bahkan kakak tirinya tuh kan ada dua. Nah, keduanya ini tuh saling bersaing lagi untuk mendapatkan harta warisan. Kayak nggak berperi kemanusiaan banget sih guys. Dan di depan ayahnya tuh mereka semua pura-pura sedia guys. Orang-orang bermuka dua tuh kayak gitu guys, bikin emosi. Daripada gue bicaranya panjang lebar, mendingan aku kasih kalian cuplikannya. Cikidat! TVN 토요일 드라마 사랑의 불시착. Nah kayak gitu guys, baru trailernya kalian pasti udah penasaran. Apalagi kalau kalian nonton dari episode pertama, pasti kalian langsung pengen ke episode berikutnya. So langsung aja guys nonton. Yang ketiga yaitu The Beauty Inside tahun 2018. Jadi The Beauty Inside itu ada dua, yang 2017 dan 2018. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih suka 2018 karena ceritanya lebih menarik. Jadi dia itu bergenre komedi romance. Ceritanya benar-benar menarik banget. Jadi singkat cerita, aku bakalan sedikit cerita tentang The Beauty Inside ini. Jadi ada seorang aktris wanita yang sangat terkenal, tapi ketika setiap bulannya itu dia memiliki kekuatan supernatural. Jadi setiap bulannya itu dia bisa berubah-ubah jadi siapapun. Tapi dia nggak bisa kontrol kalau kapan dia mau berubah, selanjutnya dia jadi siapa. Dia nggak bisa atur itu sama sekali. Bahkan ketika dia syuting, dia harus minta izin. Jadi setiap dia tanda tangan kontrak, dia bakalan minta izin. Banyak orang ngira dia bakalan liburan gitu, tapi ternyata enggak guys. Dia mengalami kesulitan beberapa hari atau hampir seminggu dengan suasananya itu. Tetapi ketika dia bertemu seorang pengusaha, aku lupa dia pengusaha atau apa, dia awalnya tuh agak kesulitan juga karena dia suka sama pria itu, tapi dia nggak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang herself. Tapi suatu ketika dia tuh nggak datang sama sekali nemuin pacarnya itu, dan ternyata si pria itu tahu walaupun dia berubah jadi kakek-kakek guys. Gila banget. Putih tadi tuh. Putih. Ternyata siapa teman? Pokoknya itu bagus banget. Aku bahkan kadang sedih banget. Aku saranin kalian nonton film ini karena dramanya ini benar-benar bagus banget. Drama yang keempat yaitu You Bella Save Moon. Nah, lagi-lagi aku suka banget ngelihat film yang memiliki profesi yang berbeda antara yang cewek sama yang cowok. Namanya itu tentang chef gitu sama desainer. Ya, desainer. Awal ketemu Chef Moon dan Yubella ini ketika dia pergi ke suatu negara. Kalau nggak salah ke Inggris, dekat-dekat situ lah, aku lupa. Kan Chef Moon itu lagi mau bikin pertunjukan atau semacamnya. Terus tiba-tiba dia lagi nelpon di jalanan. Nah, waktu dia nelpon, si Bella ini lewat dekatnya. Nah, kenapa juga koper yang di sampingnya Chef Moon itu jalan sendiri, karena jalannya tuh agak miring gitu ke bawah, makanya dia agak merosot gitu, kayak turun dari perosotan gitu. Dan ketika kopernya jatuh, tiba-tiba kopernya tuh terbuka dan isi kopernya itu pisau. Jadi ya wajar aja si Bella itu ngira kalau dia itu psikopat atau pencuri maupun pembunuh. Setelah
mereka bertemu di negara tersebut. Setelah Bella pulang ke Korea, begitu pula juga dengan Sefmoon, mereka ketemu lagi di suatu desa di Korea. Aku bakalan tulis di sini nama desanya. Ketemu awalnya itu si Bella lupa semua kenangannya, bahkan dia nggak ingat sama sekali siapa dirinya. Terus Sefmoon yang awalnya cuma sendiri dibebani dengan berbagai macam orang, dari anaknya. Ya awalnya tuh Sefmoon gak punya anak, tapi entah kenapa ada anak kecil yang datang. Kalau kalian mau tahu alasannya kenapa anak kecil ini datang ke Sefmoon, kalian langsung lihat videonya aja. Terus yang kedua ada temennya yang best friend banget gitu. Terus yang ketiga Bella yang lupa ingatan, tapi dia harus tinggal di rumah Sefmoon. Ya pokoknya awal sampai akhir cerita itu bagus banget. Kalian wajib nonton ini. Yang kelima dan yang terakhir yaitu Born Again. Nah, Born Again ini sangat-sangat bikin aku terharu dan bikin aku baper karena alur ceritanya. Jadi Born Again itu sesuai judulnya, terlahir kembali. Ya pemainnya sama-sama aja tapi beda tahun. Jadi ceritanya dia lagi terlahir kembali lagi. Nah, yang awalnya ini si Cha Junwo atau siapa, aku lupa, soalnya kalau nonton drakor tuh aku ingat namanya ketika nonton aja. Jadi saat mau bikin video ini aku lupa semua nama pemainnya. Aku bakalan tulis di sini nama-namanya. Cewek ini bernama Jung Hye Jun tuh dia juga awalnya seorang perempuan yang mempunyai toko buku. Terus dia punya pacar yang namanya Jaksa Kim. Jadi aku lupa nama awal-awal mereka. Aku ingatnya waktu mereka udah terlahir kembali. Jadi Jaksa Kim ini dulu pacaran sama Jung Hye Jun. Karena dia benar-benar perhatian sama Cha, dia ngerasa kalau dia itu disayang dan bahkan dia jatuh cinta sama Jun Sabin. Yang paling menyeramkannya adalah si Cha ini, aku ya itu pembunuh berantai. Sebenarnya bukan dia sih, tapi ayahnya sendiri yang pembunuh berantai, tapi seluruh kesalahan ayahnya tuh dia limpahin ke anaknya sendiri. Makanya si Cha ini tuh dituduh jadi seorang pembunuh berantai. Nah, setelah sampai di suatu wilayah bersalju, karena si Jung Sabin ini sama Jaksa Kim lagi mau nikah. Jadi dulu awalnya Jaksa Kim ini tuh profesinya sebagai polisi. Nah, Jung Sabin sakit-sakitan, jadi dia punya penyakit jantung, makanya dia harus buru-buru nikahin. Si Jong Bum ini tuh mau menjelaskan yang sebenarnya tentang dirinya, bahwa dia itu bukan pembunuh, tapi karena Jaksa Kim sudah terburu-buru dan mengira dia benar-benar pembunuh berantai yang pembunuh payung kuning itu, jadi setiap membunuh dia bakalan ninggalin jejak semacam payung gitu. Setelah sampai mau menjelaskan sama Jung Sabin, tiba-tiba Jaksa Kim datang dan terjadilah pertengkaran hingga Jaksa Kim tertusuk oleh pisau. Setelah terlahir kembali, nah, si Jong Bum ini yang dekat lagi sama Jung Sabin. Awalnya Jaksa Kim nggak suka sama sekali sama Jung Sabin, hingga pada saatnya dia langsung suka sama Jung Sabin. Tetapi Jung Sabin bingung lagi mau pilih siapa, Jaksa Kim ataupun Cha Jong Bum. Nah, kalau kalian penasaran siapa yang akan dipilih oleh Jung Sabin, kalian wajib nonton videonya.
누구나 운명의 때가 있다. 그 운명의 때가 되면 누군가 나를 발견하고 나는 그 누군가를 발견한다. Oke, demikian dulu video kali ini. Aku harap 5 drama Korea yang aku saranin ke kalian. Semoga kalian suka dan semoga kalian nonton videonya secepat mungkin. Kalian bakal greget dan terharu plus baper karena ngelihat acting para aktris dan aktor. Aku bakalan bikin part 2 dari video ini. Aku rasa kalau aku ngerekomendasin ke kalian terlalu banyak drakor, kalian bakalan pusing. Jadi aku hanya 5 drakor untuk kali ini. Kalau kalian mau lihat drama yang aku bakalan rekomendasiin lagi ke kalian, kalian wajib subscribe channel ini, like video ini supaya aku melihat apakah videonya ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa komentar kalau kalian setuju sama pendapat aku tentang 5 drakor ini. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian video ini supaya teman-teman kalian juga ikut mendapatkan saran-saran Korea terbaik. Oke, jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan like-nya juga ya guys. See you next time on next video. Bye-bye.